Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup bikin frustasi ya, soal undangan monetisasi konten di Facebook Pro yang katanya misterius banget. Iya, dan banyak kreator juga mengalami hal serupa. Sudah pasang iklan di video, follower udah 14,5 ribu. Status kesehatan profil juga hijau semua. Tapi, undangan monetisasi konten belum juga mampir. Padahal secara logika, kalau semua indikator udah memenuhi, harusnya peluang terbuka dong. Tapi kenyataannya, kayak ada tembok tak kasat mata ya. Betul. Anehnya, nggak ada ketentuan resmi atau bar indikator dari Facebook yang menjelaskan kalau begini, maka kamu akan dapat undangan. Jadi semuanya serba ngira-ngira. Nah itu dia masalahnya. Banyak kreator cuma bisa tebak-tebakan. Udah kayak main teka-teki silang. Harusnya ada transparansi dong. Bahkan kalau ada pelanggaran, oke lah, kita bisa terima. Tapi kalau semua hijau, profil direkomendasikan, engagement oke. Lalu kenapa belum diundang? Iklan pun sudah ditempelkan di beberapa video sejak hampir setahun. Jadi engagement ada, impression ada, tapi nggak ada konversi ke fitur monetisasi yang dijanjikan. Gue jadi mikir, apakah ini karena sistem otomatis dari Facebooknya masih belum optimal? Atau memang ada kriteria tersembunyi yang nggak diungkap ke publik? Bisa jadi. Dan itu yang bikin kreator makin bingung. Masa iya harus kirim email ke support tiap bulan cuma buat nanya, saya eligible nggak nih? Dan kadang supportnya pun jawabnya muter-muter. Cuman ngasih link ke pusat bantuan yang isinya juga nggak menjawab langsung. Bahkan di pusat bantuan itu, mereka lebih sering bicara soal syarat monetisasi umum kayak Reels bonus, iklan in-stream, atau program partner. Tapi untuk undangan monetisasi konten itu sendiri, nggak ada breakdown jelas. Padahal itu fitur yang banyak ditunggu-tunggu kreator. Gue pikir mungkin ada semacam verifikasi manual yang dilakukan tim internal mereka. Jadi bukan cuma soal angka atau status kesehatan profil. Tapi kalau emang manual, kenapa nggak ada estimasi waktu atau prosesnya? Misal, kami meninjau akun kamu dalam 3 bulan sejak memenuhi syarat. Kan lebih fair. Setuju. Sekarang ini rasanya kayak main game tapi nggak dikasih tahu rulesnya. Lo jalanin aja, tapi nggak tahu menangnya kapan. Ya, padahal monetisasi itu penting buat kreator tetap semangat bikin konten. Kalau rewardnya nggak jelas, bisa-bisa orang malah pindah platform. Misalnya ke YouTube atau TikTok, yang sistem monetisasinya lebih transparan dan langsung kelihatan progresnya. Betul. Di YouTube, kita tahu butuh 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Clear. Di Facebook, semua serba rahasia. Bahkan ada juga yang bilang kadang algoritma Facebook berubah tanpa pemberitahuan. Jadi walau performa video tetap bagus, bisa jadi itu nggak dianggap cukup. Nah, ini yang lucu. Pernah ada kreator yang followernya di bawah 10.000, tapi malah dapat undangan duluan. Itu makin bikin bingung kan? Waduh, jadi makin misterius aja. Kayak Facebook punya favoritisme terselubung atau apa gitu. Atau mungkin mereka testing random ke beberapa akun tanpa prioritas siapa yang lebih layak. Kalau itu benar, harusnya dibilangin dari awal. Jadi nggak ada ekspektasi berlebihan dari kreator yang sudah capek-capek optimasi akun. Iya, karena optimasi itu nggak gampang. Konsisten posting, jaga kualitas video, bangun komunitas, itu semua butuh waktu dan tenaga. Dan kalau hasilnya kayak gini, nggak ada undangan, nggak ada kepastian, ya wajar kalau orang ngerasa putus asa. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa nyerah gitu aja. Kadang platform memang lambat merespons, tapi tetap penting untuk jaga kualitas konten. Setuju sih. Minimal kalau nggak dapat dari monetisasi Facebook, mungkin bisa dapat exposure ke brand untuk kerjasama. Atau bangun komunitas loyal yang bisa diajak ke platform lain yang monetisasinya lebih terbuka. Gue jadi penasaran juga, kira-kira apakah ini bagian dari strategi Facebook supaya nggak semua orang langsung dapat monetisasi? Mungkin, supaya kontrol lebih ketat, atau buat ngejaga kualitas konten yang dimonetisasi. Tapi ya balik lagi, transparansi penting. Ya, bahkan kalau alasannya karena kapasitas terbatas, harusnya tetap ada info. Kayak antrian kamu sedang diproses. Tapi kalau diam-diam aja, itu justru bikin orang merasa tidak dihargai sebagai kreator. Apalagi Facebook juga butuh kreator buat bertahan di tengah persaingan platform. Tanpa konten, ya orang nggak akan betah di situ. Nah, yang menarik adalah meskipun semua udah memenuhi syarat, tetap belum tentu dapat akses monetisasi. Artinya, syarat bukan segalanya.
Tapi kalau bukan syarat, terus apa? Itu kan pertanyaannya. Harusnya ada indikator jelas semacam progress bar gitu. Gitu. Iya, kayak lo main game RPG, ada progres ke level berikutnya. Ini boro-boro progres, fitur aja nggak muncul. Gue sampai mikir mungkin ada bug atau glitch di akun tertentu yang bikin fitur itu nggak muncul walaupun sudah eligible. Bisa jadi. Dan kalau memang ada bug, kenapa nggak ada sistem pelaporan khusus buat itu? Akhirnya ya balik lagi ke user, harus aktif nanya, nyari informasi di forum, grup, sampai DM admin fanpage Facebook kadang-kadang. Lucunya, kadang justru info paling berguna datang dari sesama kreator, bukan dari pihak resmi Facebooknya. Iya, sharing pengalaman di grup bisa lebih mencerahkan daripada baca pusat bantuan yang isinya copy paste. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Monetisasi konten di Facebook Pro itu seperti undangan ke pesta rahasia. Lo bisa udah siap-siap pakai baju rapi, tapi tetap nggak tahu diundang atau enggak. Hahaha, pas banget. Dan satu-satunya cara adalah terus konsisten, sambil berharap suatu hari ada notifikasi ajaib masuk. Mungkin buat pendengar yang ngalamin hal serupa, bisa share juga pengalamannya. Siapa tahu bisa bantu saling kasih insight. Ya, karena kita semua masih coba cari jawaban dari teka-teki Facebook Pro ini. Semoga kedepannya mereka lebih terbuka, biar ekosistem kreator makin sehat dan gak ada yang ngerasa dipinggirkan. Setuju. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye! Oh iya, jangan lupa, di-follow ya akun ini. Karena besok ada lagi pembahasan baru lagi dari saya.